Dan uangnya itu kondisinya bukan yang besar nominalnya, 5 ribuan, tapi baru, uangnya baru. Jadi kondisi dibuka gini, kalau uang udah lama kan kelihatan kusem, itu baru, masih baru memang, tapi memang posisinya udah diremas. Buset. Iya, serius itu. Nah, terus aku pokok dari situ aku percaya memang benar-benar bapak iki sakti, hebatlah sakti, kembang iso dadi duwe kan gitu. Itu saksinya akeh ya, Mbak? Saksinya banyak, kita kan berempat. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Nah, dalam sesi Medayo kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki sebuah cerita tentang pesugihan yang dimana akhir dari cerita pesugihan ini benar-benar sangat memilukan. Bagaimana tidak, pesugihan yang awalnya dijanjikan sebuah kekayaan, waktu itu benar-benar berakhir dengan penderitaan. Bagaimanakah ceritanya? Kita sudah kedatangan dengan Mbak Elin. Yes. Mbak Elin, apa kabar Mbak? Baik, Mas. Mbaknya ini asli mana loh? Aku asli Malang, Mas. Asli orang Malang? Asli. Dan cerita ini terjadi sekitar tahun berapa kalau boleh tahu? Sekitar tahun berapa ya Mas? 2019. 2019, sekarang 2024. Sekitar 6 tahun yang lalu. Iya, jadi masih membekas banget ya. Iya. Buset. Oke wes, biar gak lama-lama lagi dan biar kalian juga gak penasaran, ini dia ceritanya. Intinya itu setelah pernikahan di awal itu baik-baik saja kan Mas. Nah terus kan kita hidup ya normal seperti orang pada umumnya. Urip koyo wong liyane lah, wajar, sewajarnya koyo wis normal, gak banyak keinginan mungkin. Terus ternyata problem itu datang setelah kita udah usia pernikahan dibilang udah mateng Mas, udah lama dan anak-anak mulai gede kan. Oh, udah punya anak ini Mbak? Udah. Setelah punya anak agak gede, kebutuhan mungkin agak banyak. Iya sih. Nah terus selain itu kan aku kan ini Mas, pinginnya itu kan sebagai seorang perempuan itu tinggal di rumah. Nah yang cowok itu yang cari nafkah, harusnya kan seperti itu. Suami Mbaknya. Cuma posisinya ini beda. Jadi aku dituntut bekerja, dia yang di rumah, seperti itu asalnya. Jadi semakin banyak kebutuhan, dia bingung mungkin. Nah awalnya itu nggak ada sih ke arah situ, ke arah sana itu Mas. Nah ternyata kondisinya dia ngajak aku. Iki real langsung kita ke pokok permasalahannya ya, soalnya ceritanya panjang. Aku diajak datang ke rumah bapak-bapak dan aku nggak paham. Di mana itu? Di daerah Malang sih, Malang bagian selatan kalau nggak salah. Daerahnya aku lupa Mas, soalnya udah lama juga kan. Nah itu diajak ke situ, diajaklah ke rumah bapak. Dia dapat berita dari temennya ini satu pabrik, satu kerjaan. Cuma suamiku tuh freelance, jarang kerjanya, jarang masuk, cuma pas dibutuhkan aja dia masuk. Nah terus temennya, dia mungkin curhat sama temennya kan, aku juga nggak paham. Curhat mau cari duit yang cepat, itu dengan jalan apa saya di awal juga nggak paham. Terus sempat komunikasi sama saya, suami istri ke rumah. Terus ngajak, wis ayo tak jak nang wong pinter gitu katanya. Nah, terus mbak mau ikut apa enggak? Aku kan juga penasaran wong pinter ini seperti apa gitu kan. Aku ikut, ternyata aku ikut ini mantan suami Mas. Oh ini udah mantan ya? Udah mantan, jadi ini cerita kisahku sama mantanku dulu. Oke. Nah, terus aku ikut ke rumah bapak itu kan disuruh bawa bunga. Aku gak paham bunga, pantah bunga telon, kembang telon, apa kembang wangi, gak paham. Aku ke sana sama mantan, berempat awalnya. Berempat sama temennya. Nah itu aku nggak paham, temennya intinya wis ndek gini enak,
Jadi nggak usah jalan aneh-aneh. Nanti apa yang kamu bawa, kembang maksudnya, itu bisa jadi uang di situ. Itu. Bisa jadi uang? Bisa, serius. Aku ngalami sendiri, tahu sendiri pas diajak itu. Lihat langsung? Lihat langsung. Gudeg. Langsung. Lihat langsung. Nah itu bunganya dibuka sama bapak terus gak tahu bapak ambil dupa keluar. Itu juga nggak di dalam ruangan mas, beda. Pada umumnya itu kan kalau kita datang ke rumah orang pinter mesti ke ruangan kan, ruangan khusus. Itu ndak. Jadi di ruang tengah, yo belak-belakan buka sampai ke ruang tamu gitu. Nah itu bapak bawa dupa dibakar. Nah terus berdoa lah, gak tahu apa yang terus berdoa, terus tak lihat dengan mataku sendiri mas, tak lihat sama mantanku waktu itu. Nah itu bunganya diginikan mas, diremas. Iya, kalau memang itu aku posisinya kalau bapak pegang uang kan tahu, uang bapak nggak pegang apa-apa, bunga sing tak bawa tadi diremas mas, dan ternyata uangnya keluar uang memang, dan uangnya itu kondisinya bukan yang besar nominalnya, 5.000-an, tapi baru, uangnya baru. Jadi kondisi dibuka gini. Kalau uang udah lama kan kelihatan kusem. Itu baru, masih baru memang, tapi memang posisinya udah diremas. Buset. Iya, serius itu. Nah, terus aku pokok dari situ aku percaya memang benar-benar bapak iki sakti. Hebatlah sakti, kembang iso dadi duwe kan gitu. Itu saksinya akeh ya, Mbak? Saksinya banyak, kita kan berempat. Semua juga lihat? Lihat. Jadi dia itu enggak sing rahasia, disuruh ke satu, maksudnya dipanggil satu-satu baru praktek gitu enggak. Jadi all semua. Semua. Nah, terus waktu itu kan aku juga mulai percaya. Ya, mulai percaya. Nah, terus berikutnya ini tak singkat aja ya, Mas. Berikutnya itu kan pulang aku sama orang-orang. Aku pulang sama orang-orang itu. Terus sebelum pulang kan bapaknya ngomong nanti kembali lagi ke sini, tapi bapaknya sendirian, jangan sama ibunya gitu kan. Nah terus kita pulang. Nah pulang perjalanan itu sebetulnya temennya yang 2 tadi sempat cerita, tapi nggak tak gubris, tak pikir cuma cerita aja, nggak mau ngajak mantanku ke arah sana kan mas. Nah itu cerita sempat ditulungi bapak tadi. Ya cari itu, bukan pesugihan sih namanya, katanya iki pesugihan mas. Ini real dikasih dengan nominal, terserah mau dikasih apa kita harus nerima. Kita nggak minta gitu loh mas. Jadi nggak nentuin aku mau uang segini gitu nggak. Jadi dari pihak sana piro-piro tak kei trimon gitu. Dikasih cuma-cuma? Cuma-cuma katanya. Nah terus cerita tapi gagal, pasangan suami istri tadi gagal. Oh yang nganter? Yang nganter, itu ternyata pas pulang, baliknya tadi kan cerita di mobil itu kan mas, berempat itu cerita gagal. Lah ini ke situ lagi nggak tahu tujuannya apa, penting nyoba kesini lagi kita. Nanti siapa tahu dapat, bukan pesugihan gitu loh mas, maksudnya dapat benar-benar dikasih rezeki lewat apa nggak paham aku. Cuma intinya kan tadi mantanku disuruh balik sendiri, nggak sama aku. Oke. Nah terus kita pulang, terus aku kan nggak mikir mantanku diajak cari pesugihan, kan nggak mikir. Kita pulang wis biasa. Nah setelah beberapa mungkin 1 bulan lah, dia nggak bahas soal itu. Dia kembali, aku nggak paham dia kembalinya kapan. Soalnya aku kerja, posisi kerja, dan mungkin waktu aku pas kerja dia balik ke sana kan. Nah itu pas aku disuruh tirah mas sama mantan. Tirah ini apa? Tirah itu kayak sementara tinggal di luar rumah kita. Oke. Nah, jadi aku nggak boleh tinggal di situ. Tirah katanya ini kalau pengen pulih ekonomi harus tirah dulu sementara. Nah, terus aku mutusin tirah sama anak-anak. Nah tapi tiap hari mantanku tetap balik ke rumah tiap hari. Aku nggak paham apa aja yang dilakukan, nggak paham. Aku sih gak mikir dia nyari ini kan. Tiba-tiba itu wes aku di kontrakan itu 2 bulanan lah. Udah jalan 2 bulan. Prosesnya itu nggak sing langsung gitu loh mas. Aku 2 bulan itu ditelepon waktu itu sama mbaknya si mantan. Perempuan. Nah telepon tanya, Lin gitu kan. Loh apa deh aku kan gitu. Terus
tanya, iki si A golek pesugihan ta gitu. Aku kan yo kaget. Duh. Aku kan nggak tahu menau, soalnya aku nggak tinggal serumah. Jadi tiap malam mantanku pulang. Aku kan sama anak-anak di kontrakan pulang kerja. Mantanku pulang entah 1 jam 2 jam, kadang lebih. Nanti setelah jam 12 dia baru balik ke kontrakan. Jadi posisi kontrakan ini kosong. Posisi rumah kosong. Rumah kosong, cuma deket sama rumah mantan mertua dulu. Oke. Cuma terus kan ya wis gitu Mas. Jadi tiap malam itu pamitan pulang nggak omah lah mungkin ya wis aku sama anak. Nah terus tadi kembali yang tadi mbaknya dia telepon tanya cari itu kan. Aku kan ya nggak tahu menang sih Mas. Ternyata mbaknya itu tahu sendiri dari bapaknya mantan. Nah, ceritalah ke mbaknya, Mbak si A lah ya, cerita iki adikmu iki apa gitu. Terus kok di omah iki tak delok tiap malam iku bakar dupa. Kondisi aku sama anak-anak kan nggak di rumah gitu ya, kondisi bakar dupa. Terus dilihat itu ada macam-macam minuman Mas. Biasanya kan kalau orang Jawa Jumat Legi itu wajar kalau kopi sama air putih. Lah itu macam-macam, berbagai warna. Gak paham sih detailnya warna apa aja, aku nggak tahu. Lah itu terus bapak bilang ke mbaknya telepon aku. Terus aku kan ya wis mulai kepikiran memang. Nah terus aku gak tanya sih, terus tak lihat dulu Mas. Kayak apa berikutnya itu aku lihat dulu. Kok memang aneh gitu kan. Aneh. Tingkah si mantannya. Iya aneh, dia cenderung diam. Jadi pendiam ya? Orangnya memang dari awal pendiam, cuma ini diamnya lebih diam. Jadi kayak ini Mas, kayak beda banget kan. Kan tahu kita kan hidup ya wis bareng selama, hafal tiap harinya seperti apa. Kok diam terus sama anak-anak ini gak terlalu respon, anaknya gini gak respon. Pokok dia itu kayak fokus ke satu tujuan dan ternyata tujuannya di sana. Iya. Selama sampean enggak di rumah itu si suami ini ya kerja seperti biasa enggak kerja. Enggak sama sekali kerja. Enggak freelance. Enggak. Jadi kayak bilangi sih ngelakoni gitu kan. Aku gak paham, mungkin tak pikir harus ngelakoni poso tirakat, wajar ya. Sering puasa juga Mas soalnya. Oh, jadi waktu itu sampean enggak ada rasa curiga sama sekali? Enggak, cuma aku beda gitu loh, kok beda, tak pikir yang ngelakoni temenan kok koyo ado mbek bojoe, ado mbek anake gitu kan. Jadi dari situ kan kelihatan kok aneh banget. Tapi kan aku awalnya gak percaya, cuma jadi percaya kan setelah mbaknya telepon itu. Jadi mbaknya telepon. Setelah itu sampean udah paham ya? Paham. Udah mulai curiga kalau pesugihan. Setelah itu sampean terus kan tak tanya pas orangnya pulang. Itu kan beda Mas, auranya itu kok lencu gitu. Terus dia itu gatelen Mas. Gatelen. Di bagian? Semua, sebadan. Awalnya dia nggak ngomong, gatel kenapa, mungkin alergi makan apa gitu ya. Terakhir itu terus dibahas lagi, ternyata gatelen dia habis dari gua. Nanti akhirnya itu dia cerita semua Mas sama aku kan, tak tanya. Maksudnya kan kita itu namanya wong rumah tangga kan cari ayemi rumah tangga kan. Ibaratnya ya memang diuji ekonomi Mas, tapi kalau masalah ojo sampai lah ke arah sana kan, pikirnya gak sampai aneh-aneh gitu kan. Dan dia cerita awalnya seperti apa, cerita kejadiannya semua diceritakan sama dia. Selama menjalani itu ekonominya gimana Mbak? Ya tetep lah Mas, yo tetep maksudnya nggak ada perubahan ya kayak biasa ya maksudnya soal makan kita sih nggak kekurangan Mas. Makan tiap hari gak mungkin lah naik gak makan, cuma mungkin ada tanggungan lainnya. Itu terus tujuannya apa Mbak? Kalau memang katanya kan indikasinya pesugihan nih, tapi nggak ngefek apa-apa ke ekonominya. Iya, soalnya gagal Mas. Gagal. Nah gagalnya kenapa aku juga nggak paham, makanya dia mau cerita. Cerita sebetulnya aku seperti ini, diceritakan dari awalnya kan sama aku datang pertama, terus aku datang lagi Bun sendirian dan ternyata disuruh datang ke gua Mas. Dia langsung cerita itu, dia itu tipikal gak iso nutupi bohong memang cerita. Terus
memang tak suruh cerita abot endi sih. Betul. Abot endi sih awakmu iki, abot anakmu, bojomu, apa abot liyane, lek ono masalah ngomong, gak sampai ke arah sana gitu kan. Kan nanti mesti efeknya kalau nggak ke istri ke anak kan Mas. Takutnya aku gitu. Ternyata orangnya bilang ojo wedi Bun, soalnya gagal gitu Mas. Ini masalah apa penyebab kegagalannya juga nggak tahu ya? Nggak tahu, dia nggak cerita, nggak paham. Itu jadi setelah disuruh ke gua, habis itu suruh ngapain aja Mbak? Nah dia itu kan awalnya datang ke gua pertama sama juru kuncinya itu cuma katanya nulis. Nulis nama mantanku sama aku sing ditulis sama anakku. Oke. Nah itu ditulis semua Mas di kertas. Terus dikasihkan itu juru kunci. Juru kunci. Nah pas waktu pertama ke sana dia kondisi nggak bawa apa-apa, masih pengenalan katanya di gua. Nah jadi di gua itu masih pengenalan, katanya sih ngenalno aku ini, anakku ini, istriku ini, itu ditulis semua. Nah terus katanya di situ yang tahu juru kuncinya sih. Kalau mantanku nggak tahu sosok apa yang datang kan. Nah yang datang itu katanya perempuan cantik Mas, ke situ. Waktu di gua. Waktu di gua. Tapi si perempuan ini katanya bukan apanya ya. Maksudnya kan ada ini tatanan kan Mas, paling atas atau bawah itu dayangnya ya. Nah dayangnya ternyata yang datang dayangnya itu. Jadi disuruh bawa apa aja, nanti dikasih tahu juru kuncinya. Nah, terus dia itu balik mempersiapkan apa aja yang dibawa lagi, tapi nunggu hari Mas. Gak tahu aku hari apa, lupa kan, ya wonge ya kak cerita lupa juga kan. Nah itu intinya itu disembunyikan dari aku Mas. Mungkin urusanku lah. Wong wedok-wedok gak usah melok gitu kan. Terus dia bawa itu disuruh pesen cok bakal. Cok bakal sesajen lah. Dengan macam-macam itu, terus bawa apa lagi aku kurang paham. Intinya yang paling penting itu. Nah itu dibawa ke sana, ke gua. Ke gua ya. Jadi semua ritual ini memang di gua itu. Di gua. Enggak di tempat si dukun awal ini. Enggak. Jadi di gua itu. Nah pas bawa sajen itu kan ditaruh di dalam gua. Nah mantanku pas ke gua itu awalnya didampingi sama juru kuncinya. Nah itu terus ngapain aku juga nggak tahu Mas. Mungkin juru kuncinya bakar-bakar atau apa. Sudah selesai pulang. Nanti balik lagi ke sana. Jadi nggak langsung 1 kali 2 lagi balik lagi katanya. Nah terus pas terakhirnya itu Mas dibilangin sama juru kuncinya, lek mulai kalau pulang jangan sampai ketemu orang meninggal. Nah mungkin gagalnya di situ kayak Nah jangan sampai ketemu orang yang meninggal. Jadi pas di jalan biasanya kan, itu malah mantanku ketemu banyak orang meninggal, 3 lebih katanya. Nah mungkin itu Mas ya, gak boleh katanya. Pas keluar kondisi sama bawa apa aku nggak paham, aku nggak tanya detail. Pokok intinya begitu, pas arah balik jangan sampai ketemu orang yang meninggal. Kalau bisa menghindar, tapi kan nggak mungkin Mas. Iya kan kita nggak tahu mosok juga. Ono saumpama di tikungan ada orang meninggal, mosok sembunyi dulu kan ya nggak mungkin. Itu salah satu pantangannya. Iya pantangannya katanya di situ sih. Nah, terus makanya mungkin datang lagi, aku nggak paham. Mungkin kesana lagi gara-gara ketemu orang meninggal itu. Nah terus pas datang lagi Mas, datang lagi itu dia disuruh datang sendiri tanpa juru kunci. Datang ke gua sendiri. Yang nyuruh? Juru kuncinya mungkin sama si itu, aku nggak paham. Yang ketemu di gua itu datang sendiri bawa dupa, terus bawa apa aku nggak paham, nggak tanya detail juga. Nah dia datang berangkat dari rumah asar. Nah pamitannya aku nggak paham juga karena aku kan kerja, sibuk lah. Kerja. Nah terus dia berangkat asar, nyampe sana maghrib kan. Masuk gua itu posisi pas azan maghrib harus masuk katanya. Gak tahu dengar azan dari mana, nggak tahu. Pokok intinya pas azan harus masuk. Syaratnya ke gua itu nggak boleh ada cahaya Mas, nggak boleh ada cahaya sedikit pun, nggak boleh. Jadi peteng dedet memang masuk. HP ya nggak boleh. Jadi sama bakar dupa mungkin. Nah itu terus pulang.
selesainya subuh, harus setelah adzan subuh baru pulang. Mungkin dia lihat jam mungkin ya, ditandai dengan waktu tok iku Mas. Nah, lah ternyata dia pulang, kondisinya aku kan posisinya di kontrakan kan. Dia di rumah, pulangnya ke rumah mungkin, terus mau ritual apa lanjutannya kan nggak paham. Dia pulang, terus pulangnya paginya agak siang lah Mas, aku shift siang waktu itu, jam 10-an. Dia kan gatelan itu tadi. Nah, aku itu kan nggak mikir ke arah sana waktu itu kan masih belum tahu. Nah, kok gatelan apa? Oh, mungkin alergi, dan gatel itu angel Mas, beda. Sulit. Jadi bentol lah Mbak. Bentolnya itu biasanya kalau alergi itu kan di luar kulit kan. Itu kayak di dalam kulit tapi di luar daging. Timbulnya di dalam Mas. Oke. Itu rata all semua. Cuma ninggal wajah aja. Iya asli itu. Dan tak pikir memang alergi, terus dibawa ke dokter, kemana nggak sembuh sih. Nggak sembuh, terus dia kan ya cerita ternyata gatelnya penyebabnya itu setelah pulang dari gua itu kan. Nah terus dia pulang itu tak pikir gak terjadi apa-apa, aku tetap kerja Mas. Dia cerita itu terus masih disuruh bikin itu tadi kan, among-among sing itu sajen itu sampai berapa hari, 7 hari mungkin Mas. 7 hari, sekitar semingguan lah katanya, sampai bener-bener uangnya datang. Dia nyiapin kendi kecil sama sajen itu, sama beli cok bakal lagi kalau nggak salah, ditanam di rumah. Sing satu ditinggal di gua gitu kan. Di rumah itu disuruh nanam cok bakal tadi. Terus sambil ya ritual seperti itu, nggak paham tiap hari itu bakar dupa. Iya memang seperti itu. Jadi pesugihan ini kayaknya konsepnya yang dijanjikan oleh si juru kunci itu, uang itu datang dengan sendirinya Mbak Yo. Tanpa minta tumbal. Nah kan ya aneh Mas. Ya aneh. Aneh banget. Dan ya nunggu namanya wong dikei Mas. Dikasih nggak ada tumbal, siapa yang nggak mau ya. Ditunggu sampai kurang lebih 1 minggu lah Mas, ternyata zong, uangnya nggak datang. Malah ngefek ke tubuh. Tadi gatelan itu ya gak sembuh-sembuh memang. Terus tapi sembuh dengan sendirinya. Sendirinya nggak diobati? Enggak, jadi dibawa ke dokter itu nggak ada hasil, dicarno wis, tak carno wis. Itu mungkin capek ya. Terus nah itu Mas. Jadi nggak ada hasil, ngefeknya ke dia sendiri, terus ke rumah tangga sendiri juga kacau, nggak tahu kenapa kacau. Ya wis, terus selang beberapa, ini kan aku punya bayi waktu itu kan. Bayi yang anak kedua? Sing kecil, sing ketiga. Yang paling kecil. Nah, punya anak kecil, takutku kan dia udah cerita, takutku ngefeknya ke anak. Iya memang. Terus pernah Mas, ini anakku yang kecil, ini setelah itu anakku yang kecil sakit. Pas saat tinggal kerja sakit, pulang kejang. Kalau kejang itu kan kaku cenderung badannya kan. Dia nggak lemes banget. Tak bawa ke rumah sakit, ngebut wis lah Mas. Intinya aku wis gak percaya lah anakku bakalan hidup. Usianya dulu masih bayi. Masih berapa? Jadi pas itu bener-bener bayi, masih bayi. Belum 1 tahun, kecil, paling 3 bulan lah. Dia udah masuk rumah sakit Mas waktu itu. Ya gara-gara itu kejang, 3 bulan. Usia 3 bulan? Usia 3 bulan. Jadi perjalanannya kan tadi sekitar 3 bulan. Oh jadi waktu mantan Mbaknya ini melakukan semua itu, Mbaknya kondisinya hamil? Enggak, punya bayi sudah kecil. Aku 2 minggu setelah lahiran udah kerja Mas. Nggak ada cuti. Itu dengan kondisi si mantannya melakukan itu? Dan kondisi kita ditirahkan. Buset. Jadi mungkin ada tambah anak juga, kebutuhan kan makin banyak. Dia jarang kerja juga. Mungkin kebiasaan dulu anak orang punya gitu kan Mas. Terus ya wis cari jalan frustasi. Iya, frustasi kerja iki golek duit sing cepet kok yo angelmu mungkin gitu kan. Nah, langsung Mbak, ketika anak yang bayi itu kejang, katanya kenapa? Itu kan kita ke Batu, rumah sakit umum Batu kan. Wis aku mikirku dia wis, waduh anakku ya wis namanya orang tua Mas. Kondisi anak seperti itu kan kalut kan. Betul. Ya, rumah sakit
itu parah banget. Nah bapaknya mungkin ya sadar lah efek dari bapaknya, mungkin anaknya jadi seperti itu, mikirnya malah ke arah sana Mas, katanya nggak pakai tumbal, ternyata kok anakku belum apa-apa, aku gak oleh duit, anakku kok dijoko, mungkin seperti itu. Tapi aku yang namanya orang tua, aku gak percaya Mas, soalnya aku kan yo gak paham, gak tahu menau kan, terus kan ibaratnya gagal juga. Jadi aku setelah bapak ngungkapno ngasih keterangan yang gagal itu, aku kan mau mikirnya positif, gak mungkin lah ngefek ke kita, ke keluarga, ke anak-anakku, nggak mungkin. Nah itu tak bawa Mas ke rumah sakit kan, sama dokter gak tahu diapain, langsung nangis dia Mas, padahal kondisinya di jalan itu dia gak bergerak, tulang kayak nggak punya Mas, sampai tak lucuti bajunya, bugil anakku, bugil, bayi bugil. Soalnya biasanya kan sampai tak tampar Mas, tak tampar wis sekuat menjaga kesadaran biar dia itu nangis. Pikirku ternyata kok tetap nggak nangis, bapaknya sampai ngebut wis gak popo wis mati bareng, mungkin ngono bapaknya. Sampai di jalan seperti itu, mungkin dia nyesel juga. Terus di rumah sakit ternyata dia nangis Mas. Nah terus itu kan lega banget aku, berarti ya Allah, berarti memang dia benar-benar sakit. Nah terus dia sampai opnam Mas, 3 hari di rumah sakit sampai opnam. Terus kita kembali tetap ke tempat kontrakan, soalnya di rumah mungkin bawahnya udah nggak enak. Nah semenjak dari situ Mas, efeknya ke rumah tangga. Jadi aku awalnya nggak langsung pisah sih sama mantan, cuma kita pisah ranjang. Aku milih ke Pujon, aku jujur Mas, aku ke Pujon sendiri di sana. Anakku, bukannya aku egois Mas, aku kerja soalnya, anakku tak tinggal sama mbak, mbahnya dari pihak bapak itu tak tinggal, tapi aku ya tetap ingat anak. Cuma efeknya kayak udah nggak bisa Mas. Jadi isinya yang berantakan ini bukan udah ekonomi berantakan, rumah tangga berantakan, efeknya ke situ mungkin ya, nggak paham aku. Tapi kan alhamdulillah anakku nggak apa-apa Mas. Sampai sekarang tapi sehat-sehat semua. Sekarang sehat. Ya ini tak lanjutkan lagi ya Mas. Itu kan aku memutuskan tinggal sendiri dengan konsekuensi ninggalin anakku yang kecil, memutuskan pisah. Memang udah nggak bisa dipertahankan dengan begitu banyak masalah yang nggak bisa tak sebutkan di sini, yang tahu aku sama mantan aja kan. Nah itu fatal lah, udah nggak bisa diomongin lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kontrak di Pujon dengan tempat seadanya, dengan buka usaha kecil-kecilan, tak sambil bekerja. Nah, aku pengen punya ketenangan. Jadi aku merasa itu udah gak tenang lagi, memang udah panas banget. Ya selain aku egois, tapi kan aku juga punya keinginan, punya rasa kepingin bebas juga dengan banyak tekanan dan kondisinya udah nggak biasa memang, nggak biasa Mas. Terus aku memutuskan pindah ke Pujon sendirian di tempat yang tadi tak ceritakan. Nah aku tuh sempat mikir sebelum usaha ini, aku punya rencana mau usaha, cuma sewa tempat dulu memang buat tempat tinggal sementara di rest area kecil seadanya. Sepenting aku bisa tidur istirahat. Aku datang ke Abah posisi di Batu. Siapa ini? Abah ini itu termasuk ini guru spiritualnya aku sama mantan. Nah, sebelum mantan aneh-aneh dulu aku selalu ke situ Mas. Jadi mungkin proses perlu diperbaiki rumah tangga, kita harus bangun nikah atas syarat ini, aku melakukannya di Abah itu sebelumnya. Iya, dan dia itu si Abah ini, beliau ini mengarahkan ke positif. Nah aku setelah pisah, aku sendiri ke Abah. Aku kan cuma percaya sama beliau memang, si Abah ini, soalnya yang bisa tak ajak ngomong, mau tak ajak konsultasi kan ke Abah. Aku nggak mungkin lah Mas cerita sedihku, masalahku semua ke orang tua. Sampai sekarang orang tua aku nggak tahu kalau mantanku pernah cari pesugihan. Nggak tahu, aku nggak cerita. Satu pun dari keluarga Mbak? Nggak tahu. Yang tahu cuma keluarga mantan sama aku cukup. Anak-anak yang tahu, yang paling gede. Anakku nomor 1 itu tahu. Nah itu aku ke Abah Mas. Dan ternyata Abah tahu kalau mantanku itu pernah mau cari pesugihan itu
Pernah memang, pernah cari pesugihan dan gagal. Apa tahu? Tapi ternyata tak pikir ya sudah Mas. Tak pikir gagal ya sudah, nggak ada hubungannya sama aku. Aku juga kan posisinya udah pisah. Jadi nggak ngaruh ke aku, pikirku. Soalnya kan aku udah bukan istrinya, walaupun secara agama, secara negara belum ini resmi, masih proses lah. Itu aku ke Abah itu ternyata Abah ngomong, Mbak gitu, kalau saman buka usaha percuma katanya, percuma, nggak mungkin jalan gitu kata Abah. Nah mbaknya ini harus bisa mutus benang merah. Aku kaget Mas, benang merah apa? Mutus benang merah? Iya, memutus benang merah. Katanya aku ini udah ada benang merah, mungkin di perjanjian sebelumnya mantanku. Yang aku ditulis tadi mungkin. Nah itu sama anakku Mas. Aku sama anakku sama-sama ada benang merah. Jadi harus diputus. Dengan cara apa Bah mutusnya? Soalnya kan ini gagal Bah. Masa masih ada benang merah? Kan nggak mungkin gagal. Nah terus si Abah harus nyembelih kambing. Kambing ada benang hitam. Kambing apa itu Mas? Lupa aku. Kambing kendit atau apa itu ya. Nah itu buat gantiin aku di sana katanya. Dan ternyata percaya nggak percaya, kita orang Jawa, kita kan punya beberapa saudara katanya. Betul. Nah saudaraku yang warna kuning katanya ditali di sana Mas. Ditali di mana aku nggak bisa nyebutin, penting ditali di daerah sana. Oh jadi secara tidak langsung sebenarnya Mbak Linda dan sekeluarga ini sudah jadikan tumbal kalau yang saya tangkap. Ya, mungkin kenapa bisa gagal, mungkin nggak paham juga sih Mas. Intinya pokok aku di sana kan. Nah ditali yang saudaraku kuning. Makanya kalau pengen sukses, si kuning ini harus dilepasin. Kalau usahaku pengen jalan. Terus Mbak? Terus aku disuruh nyiapin uang waktu itu Mas. Sama si Abah buat beli kambing. Dan buat nyembelih juga, terus dibagikan ke tetangga Abah. Jadi aku tahu bersih, ini Mbak tak potongin kambingnya. Dikasih waktu berapa hari, soalnya kan hari udah ditentukan. Mbaknya lahirnya tanggal ini. Jadi udah dihitung hari ini lahirnya, jadi hari ini harus udah siap kambingnya disembelih. Nah itu yang namanya orang pengen sembuh lah, pengen kembali normal. Wis Mbak Linda dulu. Nanti kalau Mbak Linda udah mutusin benang merah, gantian ke anaknya. Dan sampai sekarang aku belum lagi Mas. Cuma 1 kali tok itu. Harusnya berapa kali? 2 kan sama anakku yang nomor 1. Oh iya sih. Nah itu kan kena ada benang merah juga dia. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang aku nggak paham Mas. Soalnya ini kan prosesnya yang tak alami ini kan juga cukup lama. Itu 5 tahun. Silam aku ini. Terus ini dipotonglah si kambing. Dan ternyata tak pikir udah selesai Mas. Ternyata temenku, aku punya temen itu bilang, Lin, ya apa usahamu lancar? Aku jujur, alhamdulillah di awal lancar. Pas nyampe tengah selalu jatuh Mas. Jadi aku buka usaha itu, aku kenapa kok bisa seperti ini? Temanku katanya kan ngerti. Nah, tanyalah konsultasi. Nah, opo Olin, kok iso usahamu kok ini? Awakmu kerja keras model apa? Aku katanya temanku cari uang gampang Mas. Cuma menghabiskannya juga cepet. Jadi kemana uang itu nggak tahu. Intinya gak berkah lah ya. Iki dulurmu sing kuning, sik dicancang. Gitu ternyata apa yang diomongin Abah, yang katanya Abah itu udah selesai. Aku kan percaya Mas, sudah. Tak pikir lah kok temenku ngomongnya sama banget kayak Abah. Tak pikir udah selesai, katanya temenku masih di sana. Si kuning. Iya. Terus. Yo terus aku kan ya bingung yo apa carane iki arek kuning iki cek iso balik nang aku. Soalnya aku percaya nggak percaya memang selalu gitu Mas. Aku gak sekali 2 kali buka usaha sampai sekarang sih. Sampai sekarang sing tak rasain udah mau jalan di tengah-tengah jatuh. Iya, jatuh bangun. Sampai terakhir itu aku juga kena banyak Mas. Jatuh lagi sampai sekarang sih. Terus ya itu intinya si kuning masih di sana. Sekarang masih di sana atau enggak aku nggak paham. Aku kan soalnya yang biasa Mas. Betul. Gak ngerti penting kerja gitu kan. Tapi memang sing tak rasain aneh.
sampai sekarang pun. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Buset ya. Aduh. Jadi aku sampai bingung ini teman-teman nanggapinnya gimana. Tapi kalau lihat storynya Mbak Linda ini memang indikasi jiwa sudah digadaikan itu memang ada. Iya. Bahkan nggak cuma mbaknya juga loh katanya tadi ya. Bisa jadi anaknya juga. Kan kita juga nggak tahu mereka butuh berapa jiwanya yang harus digadaikan di sana. Lah ini Mbak, setelah sampean merasakan ini semua, kiat apa lagi yang sampean lakukan? Maksudnya ya udah sampean biarkan seperti ini apa gimana? Ya namanya orang kan ngerasanya aku ini sakit Mas, ada yang kurang kan. Aku ya coba-coba ini tanya-tanya, tapi kadang tanya orang itu jawabannya beda-beda. Nah kondisinya yang terakhir itu aku tanya yang temanku tadi memang. Nah itu dikasih tahu. Ya wis lah, kamu lahir hari apa? Nanti kita ke sana. Kemana? Maksudnya si kuning di tali nih, diikat. Aku nggak paham di mana, cuma dia tahu kondisinya gitu. Kamu di sini. Nah di daerah sekitar itu mungkin ya. Gua itu Mas. Nah, lah yuk piye Mas carane? Aku lek sembeli kambing seperti itu aku wis gak percaya. Soalnya di awal aku udah nyiapin uang Mas yang nominalnya ya lumayan besar lah. Betul. Iya, kalau buat aku lumayan besar dengan cara apa aku kudu iso beli kambing kan. Tak usahakan beli pas hari itu juga. Hari yang ditentukan itu udah dan ternyata tetap aja. Ternyata tetap temanku bilang seperti itu Mas. Kalau temanku mengada-ngada kan nggak mungkin jawabannya sama seperti Abah. Padahal aku nggak pernah cerita dan nggak pernah ketemu. Tiba-tiba datang, apa kabarnya, gimana kabarnya, usahamu gimana, tetap sama. Ya gitu Mas. Mulai naik turun lagi sampai capek wis kadang wis babah bener katanya sampean babah wis Jarno sampai gitu kan. Tapi Mbak, silaturahmi Mbaknya sama si mantan sampai sekarang gimana? Biasa aku sama, keluarganya juga baik. Masih baik. Mantanku udah nikah juga baik sama. Oh, jadi udah nikah ini? Udah nikah lagi. Udah secara agama, secara hukum sudah beres yo. Sudah ada pasangan. Nah, itu tadi yo, kita sudah bersama-sama mendengarkan kisah dari Mbak Elin yang kalau menurut saya memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Dan ini sebenarnya juga meninggalkan banyak sekali pertanyaan, plot hole Mbak sebenarnya. Yang pertama, yang paling mengganjal di hati saya itu ketika mantan Mbak Elin ini melakukan semua aktivitasnya, atau yang bisa dikatakan kita langsung saja melakukan pesugihan ya Mbak. Itu di Mbak Elin sendiri atau di tempat tinggalnya itu nggak pernah ngerasain apa-apa, Mbak. Hal-hal ganja, apa gitu. Nah ini kan ini Mas yang dilakukan proses ritual itu kan di rumah kita. Waktu itu. Nah itu aku kan kondisinya di kontrakan kan. Nah dari awal kan tak jelaskan di kontrakan. Mungkin ada efek-efek tertentu juga, ada efek nggak nyaman, terus di rumah itu ada sosok lain selain kita dan anak-anak, itu ada Mas. Aku pernah sempat 2 kali. Kesurupan di rumah kontrakan. Sama? Iya serius, tetanggaku yang nolong malah, tetangga sebelah kontrakan. Oke. Bener-bener nolong. Aku itu kondisinya, nah setelah kejadian itu kan cekcok kayak ribut itu tiap hari mesti Mas. Entah itu masalah kecil itu jadi masalah besar. Jadi waktu itu sempat ribut sama mantan. Nah, aku kondisi pulang kerja. Kalau orang pulang kerja mungkin capek kalut dan ternyata aku ribut sama dia. Nah, ribut terus aku memutuskan mandi Mas. Habis ribut itu mandi wis cek fresh, aku cek gak berkelanjutan ributnya. Maksudku seperti itu. Dan kondisinya aku nangis. Mandi ke kamar mandi. Nah itu aku nangis ternyata ya kondisi aku udah posisi mandi Mas, udah selesai mandi ternyata aku di situ nangis di kamar mandi. Aku gak sadar tiba-tiba jerit nangis sejadi-jadinya sampai tetanggaku dengar dan aku ngeblak di kamar mandi Mas. Jatuh. Jadi kondisinya aku gak sadar jatuh. Ya kondisi orang mandi seperti itu Mas, jatuh terus
Nah, mantanku datang nolongin aku sama dibantuin tetangga. Soalnya posisinya kan kejang waktu itu. Kalau orang nggak sadar kan otomatis badannya kaku. Bisa kejang. Kalau sendiri kan nggak mungkin kuat. Nah, dibantu tetangga, tapi posisi udah dihandukin sih. Jadi aku diangkat, aku tetap nangis Mas di kamar. Jerit, aku nggak paham ngomong apa aja nggak paham. Intinya kerasukan lah, kerasukan aku. Menurut kesaksian, Mbaknya ngomong apa? Tahu? Orangnya disuruh keluar sama mantan. Jadi kan aku di dalam ditangani mantan. Oke. Ya orangnya mungkin mantanku malu lah nanti atau Lihat. apa kondisi. Jadi disuruh balik. Ya wis makasih udah ditolongin. Tapi orangnya nggak cerita apa-apa ke aku. Cuma aku menjerit nangis terus dan suara ketawa lirih banget. Habis nangis ketawa gitu Mas, aneh. Iya serius itu sampai lama. Aku di rumah mantanku sampai digantiin baju dan lain-lain tetap kondisinya seperti itu. Sampean itu ngerasa apa? Ngerasanya ya nggak sadar Mas aku. Nggak ngerasa apa-apa? Enggak. Aku itu sadarku di kamar mandi, posisi mandi kan. Posisi mandi itu masih sadar aku. Terus aku itu nangis, tiba-tiba nangis. Nangis itu terus gak sadar aku, sudah. Nggak sadar sama sekali. Terus aku dibopong ke kamar kan, digantiin baju. Terus entah ngapain aja mantanku, aku nggak paham. Mungkin dia sedikit banyak ngerti mungkin. Terus akhirnya aku sadar Mas. Tapi lama prosesnya. Aku udah kondisi, aku tadi posisinya mandi. Sekarang kok udah ini, udah pakai baju kan. Kayak orang mimpi. Kayak orang mimpi. Jadi aku di situ tuh tenaga aku katanya itu full banget Mas. Iya. Luar biasa. Jadi dipegangin itu susah. Kaku aku kondisinya. Dibopong. Waktu itu ada anakku atau enggak aku lupa. Aku udah lama soalnya iya. Jadi aku entah dipencet-pencet atau didoain apa nggak tahu, tapi akhirnya bisa sadar sih. Bisa sadar. Nah, semenjak itu aku jadi agak sensitif Mas. Habis kerasukan aku dulunya orangnya nggak sensitif masalah goib ya. Semenjak itu jadi sensitif aku. Sampean apa pernah sampai lihat visual atau secara apa ya sosok? Apa pernah lihat apa enggak? Kalau lihat enggak Mas, cuma kayak aku ngerasa seperti ini. Nah ada gambaran, mungkin bukan mataku yang lihat kan, cuma ya kata orang ada mata batin mungkin seperti itu. Aku jadi bisa lihat seperti apa itu tahu, bisa merasakan tapi enggak tiap hari. Pas kondisi kalut, pas lagi down gitu mesti kayak ngerasa, jadi lebih sensitif. Anaknya? Anakku itu ini dari lahir dia memang udah ini Mas, udah dibilang indigo sih anakku. Anak pertama iya. Cewek? Cewek. Jadi dia sensitif banget. Tiap kemana-mana selalu lihat. Di rumah itu waktu itu dikontrakan. Dia sempat sendirian. Aku posisi kerja, bapaknya lagi keluar. Nah itu dia sering diganggu Mas. Tapi ganggunya nggak parah banget, mungkin lewat suara, lewat air, tiba-tiba nyala, terus suara nangis, suara ketawa sering dia. Usianya berapa sekarang Mbak? Usianya sekarang 20 tahun. Wah bisa banget di next Sundan yo. Iya. Oke. Lanjut. Setelah itu Mbak, apa ketika sampean apa sering sampai merasakan ada hal-hal yang nggak beres di tempat tinggal sampean, itu apa yang sama lakukan? Harusnya kan cerita kayak sama mantan, habis itu minta bantuan. Enggak sama sekali apa gimana? Kalau mantan kan jelas tahu Mas, enggak cerita kan dia tahu. Aku seperti apa kan tahu. Nah mungkin kita ada ini kan ke orang pintar pasti. Nah ke orang pintar pasti nyari kenapa bisa seperti ini kan. Kadang kita ke orang pintar pun kadang jawabannya enggak sesuai. Jadi apa yang kita alami sebenarnya enggak gitu loh Mas. Jadi mengada-ada lah. Oh ya bukan orang pintar ya. Pintar mengada-ada. Oke, pintar mengada-ada. Oke, iya, bener. Jadi sudah sempet ya konsultasi ke orang-orang seperti itu. Iya, aku malah sempet ini Mas, tapi udah posisi pisah sih. Kan ngefeknya ke usaha juga kan. Aku sempat datang ke pantai waktu itu. Oh, ini ketika Mbaknya apa ngerasa udah tahu sih, nggak ngerasa udah tahu ketika ada jiwanya yang lagi terperangkap, yang tadi itu ada kiat ke pantai. Dan itu dengan didukung seorang yang ngerti lah Mas, orang yang ibaratnya udah paham kondisinya aku seperti apa. Jadi
Mbak, sampean harus seperti ini gitu. Disuruh ngapain? Aku waktu itu mandi, Mas. Di mana? Mandi di, tak sebutin. Iya, nggak apa-apa. Itu di Balekambang, paling ujung. Balekambang itu salah satu pantai di Malang. Iya, Selatan, di ya, Malang oke. Selatan. Di situ paling ujung pojok, dan katanya itu di situ, Mas, gak boleh sembarangan orang nyebur air. Sering yang hanyut hilang itu loh, Mas. Oke. Terus? Nah, aku di sana dibantu dengan seorang abah. Ada abah. Apa yang tadi? Bukan. Beda. Soalnya beda aku nih. di awal tadi namanya orang pengen sembuh itu kan ya nggak satu dua, pasti aku ikhtiarnya nyari, banyak. Nyari yang bener-bener pas. Oh, ini masuk gitu kan harus yakin juga, Mas. Nah, aku ikut si abah itu nggak sendiri. Ada teman perempuan juga, ada istrinya si abah, ada anakku juga, anakku ikut. Soalnya secara langsung anakku juga kan sama indigo kayak tadi. Yang indigo tadi. Ini tadi yang indigo ini sebenarnya juga udah dituliskan loh sama mantan. Ditulis memang sama aku. Terus, Mbak? Nah, jadi aku ke situ kondisi jam 1 malam. 1 malam nyampe sana. Sepi banget, gak ada orang. Nah, aku ke sana didampingi istrinya Abah. Aku kan ganti baju, Mas, di sana. Jadi disarankan Abah kalau ingin kembali bersih harus pakai putih. Aku pakai putih-putih, anakku juga. Terus sama bawa bunga kalau nggak salah, Mas. Bawa bunga di larung gitu kan. Terus aku berendam di situ. Berendamnya itu didampingin Abah. Abah juga pakai putih-putih. Pakai putih-putih, kondisi menenangkan air. Dan itu memang terjadi, Mas. Airnya tenang. Biasanya ombaknya besar. Ya itu kalau bahasa Jawa sebenarnya banyu turu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya. nih ya. Banyu tidur ya bahasa Indonesia. Itu memang fenomena ada kalau di kepercayaan Jawa. Ya, terus. Ya, itu pas kondisi jam segitu aku habis berendam. Nah, anakku si kakak ini dia itu anteng, Mas, di situ. Jadi waktunya udah selesai berendamnya kan, harusnya kan keluar dari air, itu tetap anakku malah main di situ, Mas. Loh, kok bisa, Mbak? Malah main di situ sambil ambil itu loh tumbuhan ijo-ijo, entah rumput atau apa. Nah, tiba-tiba itu ada bunga. Sumpah, Mas, ini kisah nyata, ada bunga datang, terus sama ada sing kayak apa itu keranjang tipis itu loh, Mas, jalin itu kan di situ. Rotan. Rotan, biasanya tempat bawa bunga itu kan. Itu anakku malah nggak mau naik, dia tetap berendam. Terus sama istrinya apa dipanggil, ayo ndok wis kesuwen, ndang mentas gitu kan, setelah adem. Sudah waktunya memang selesai. Nah, itu berendamnya itu juga nggak berendam ini, Mas. Jadi apa yang kita inginkan, nah, tetap kita kan punya Allah, Mas. Jadi kita walaupun melakukan hal seperti itu tetap yang ingat sama Allah. Jadi aku sesuai syariat kan disuruh ini, Mas, baca Al-Fatihah. Aku masuk ke dalam air, aku nyelam gitu kan sampai 7 kali kan. 7 kali. Jadi ya gini, masuk ke air terus nimbul lagi, masuk lagi, sama lagi. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya nggak boleh ini, Mas. Soalnya kan kita posisinya berendam kan di air kan, bicara kan ya nggak bisa. Batin itu kan dan nyesek banget, Mas. Nah, itu sampai 7 kali selesai, anakku malah nggak mau naik. Setelah selesai, kita dekat di jembatan itu. Itu kan ada karang-karang situ. Betul. Nah, sudah entah di situ ngapain, aku disuruh lihat air. Terus apa yang tak inginkan suruh ngomong di situ. Nah, aku kan pengennya itu lepas dari tadi itu kan, Mas, tujuannya kan. Nah, udah selesai, udah Mbak, ganti baju lagi. Nah, baju yang ini kita buang. Baju yang putih. Putih tadi dibuang. Iya, di larung semua. Sudah selesai, mandi kan, ganti baju, itu dibuang si Abah. Aku nggak ikut sama anakku pas larung itu. Jadi sudah seperti itu, nyampe seperti itu, Mas, pengen sembuh itu. Mbak, Abah ini orang mana? Kamu tahu? Abah ini orang Malang sih. Ya, barangkali bisa berbagi informasi. Setelah sampean melakukan semua ritual itu, efeknya benar-benar berhasil apa enggak kira-kira? Efeknya berhasil. Maksudnya ada titik cerah lah di awal. Usahaku mulai jalan lagi, memang benar, Mas. Tapi ya gitu, di awal kayak fix ini udah kembali kan. Ternyata efek-efeknya nanti tengah-tengah udah jatuh lagi. Oke. Ini mungkin Mbak, pertanyaan saya
sekaligus mewakili pertanyaannya teman-teman. Mbaknya pernah gak kembali mendatangi si juru kunci itu? Enggak. Kenapa? Ya wis tak pikir sudah Mas. Soalnya gini yang saya tangkap, bisa jadi semua perjanjian itu yang bisa melepaskan cuma juru kunci yang di awal. Iya, aku pernah sih sempat. Bisa jadi gak sih? Iya sih. Iya, aku sempat sih mau ke sana memang. Ya wis kan kita udah kondisinya udah bisa kan. Aku mau ke sana sendiri sama anakku sempat. Kalau alamat rumah mungkin nggak hafal jalannya Mas aku. Penting kan ada sedikit yang kita inget kan nanti bisa cari-cari mungkin ya di situ. Mau sih sebetulnya mau menanyakan ke bapak kenapa bisa seperti ini. Awalnya kan katanya seperti ini kok jadinya seperti ini. Pengen kejelasan sebetulnya. Soalnya yang saya tangkap biasanya siapa yang mengikat itu yang bisa melepaskan. Mungkin ini loh tapi ya. Nah, tapi sampai sekarang menurut Samen pribadi kan Samen yang mengalami semua ini dan Samen yang menjalani kehidupan Samen sampai saat ini. Menurut Samen pribadi itu udah benar-benar lepas atau belum? Kalau menurutku sebetulnya Mas ya, saya ngerasa itu kadang udah lepas, tapi kadang kok merasa enggak ya gitu. Enggak jadi sepenuhnya enggak yakin. Lepas. Enggak yakin kalau memang udah lepas. Buset. Jadi ya bisa jadi memang nggak sepenuhnya lepas sih yo. Iya. Dan kayaknya ya mungkin bisa kita cari asal usul si dukun pertama yang mengarahkan mantan mbaknya itu. Mungkin ini mungkin cuma asumsi saja. Wah, mantep banget yo. Jadi cerita kali ini benar-benar banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Dan mungkin dari Mbak Elin sendiri. Ada gak Mbak pesan-pesan buat teman-teman yang masih berniat atau mungkin ada ide-ide atau cita-cita ingin melakukan pesugihan? Silakan, monggo dikasih pesan-pesan nggak apa-apa, bebas saja. Cuma di sini kan berbagi pengalaman juga sih Mas. Sebetulnya itu kita jangan gampang percaya sama itu iming-iming kan. Apalagi kita kepepet butuh banget yang namanya sama uang. Semua orang kan butuh uang. Cuma ojo sampai gampang kena iming-iming Mas. Apalagi cuma janji dan ternyata efeknya itu janjinya nggak kebukti, efek sama kita sampai sekarang. Nah makanya ya itu tok Mas. Jangan gampang kena iming-iming. Apalagi yang hal-hal yang itu Mas di luar akal. Di luar akal maksudnya. Itu jelas pembodohan teman-teman. Soalnya aku kan yang ngalami sendiri Mas. Betul. Jadi hati-hatilah. Di awalnya bilang nggak mungkin Mbak ada tumbal, nggak mungkin ini dikasih, ini jelas-jelas dikasih, nggak mungkin efeknya nanti kita bawa tumbal gitu kan. Ternyata efeknya apa Mas? Bener nggak ada tumbal, cuma kan aku ngerasa memang dari diriku memang masih di sana. Berarti kan ibaratnya memang udah ditumbalin iya sih Mas. Ya bisa jadi sih mungkin ya. Benar-benar menghancurkan kehidupan sampai saat ini. Ya itu tadi ya teman-teman, mungkin banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, yang pada intinya apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata, jin ataupun sebagainya, semuanya pasti akan berakhir dengan tidak baik. Terima kasih Mbak Elin sudah mampir ke studionya Lakon Story. Next, benar-benar saya tunggu ini anaknya. Benar-benar saya tunggu. Mungkin teman-teman juga penasaran ya, apa yang dilihat, apa yang dirasakan sama Mbak siapa? Ya situlah ya teman-teman, anaknya Mbak Elin. Next insya Allah kita datangkan dan kita harap bisa berbagi cerita kepada kalian. Oke, bagi kalian yang memiliki cerita-cerita mistis bisa banget share di sini atau langsung datang ke studionya Lakon Story yang ada di Kota Wisata Batu. Nah, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Saya dari Lakon Story dan Mbak Elin. Sampai jumpa.